selamat siang. Perkenalkan, saya Tarmuji. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG Dajab, Batch 3, LPTK IAKN Taruntung, periode 4 tahun 2024. Saat ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 8 dengan topik pembelajaran menemukan jejak pemeliharaan Allah dalam hidupku. Selamat menyaksikan. Halo Mbak Nanas. Halo. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, luar biasa. Ya, mari kita akan mulai pembelajaran kita. Kita akan dipimpin doa dan ujian untuk Gisel dan Sia. Silakan. Salam teman-teman. Salam. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dan bersyukur. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Kau menyertai dan memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia berdosa. Untuk itu, ampuni dan beristighfar dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Mari kita mulai untuk Ya, mari kita akan masuk ke materi kita, yaitu bab 3. Allah memelihara hidupku. Sebelumnya, saya akan absen dulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Di nama Tuhan. Ya, kita akan buka kitab kita. Silakan dibuka di dalam Matius 6 ayat 26 sampai 30. Ya, Matius pasal 6 ayat 26 sampai 30. Sudah dapat semua? Oke. Ayat yang genap, ya, laki-laki yang ganjil perempuan. 1, 2, 3. Yang tidak takut dan tidak melamai dan tidak mengumpulkan bekal dalam namun diberi makanan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan serasa saja pada jalan hidupnya? Dalam apa kamu khawatir akan kira-kira? Perhatikanlah tentang ibadah yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa mengenal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika dia Allah menjadi untuk ibadah yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi dari kamu, hai orang yang kurang percaya? Amin. Ya, kita tahu bahwa Allah selalu memelihara hidup kita. Siapa yang merasakan seperti itu?
Ya, semua merasakan ya? Ya, untuk saat ini tujuan pembelajaran kita yang pertama supaya kalian bisa memahami makna pemeliharaan Allah, dan yang kedua kalian bisa merefleksikan dan mengidentifikasi bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam perjalanan hidup melalui kegiatan pembuatan timeline kehidupan. Jadi nanti kita kalian akan membuat timeline kehidupan kalian. Jadi kalian mengingat kebaikan Tuhan selama dari kecil sampai sekarang. Ya. Masih ingat? Dari dulu waktu masih usia 2 tahun, 5 tahun. Ya, mungkin dari cerita orang tua. Ya, oke, kita akan lanjutkan. Ya, hari ini kalian akan menjadi apa? Detektif yang melacak jejak kebaikan Tuhan dalam peta kehidupan kalian sendiri. Jadi kalian akan mencari dan melihat bagaimana Tuhan telah memelihara kalian sampai sekarang ini. Ya, oke. Ada suatu pertanyaan di sini. Siapa yang pernah merasa sangat senang? Siapa yang nggak pernah? Semua merasakan ya. Yang kedua, siapa yang pernah merasakan sangat sedih? Kenapa? Karena apa? Ayo. Ya mungkin ditinggal oleh orang yang dikasihi. Ya. Ya, oke. Bentuk pemeliharaan Allah seperti apa yang kalian rasakan pada saat ini? Ayo, bentuknya seperti apa? Kalian merasakan nggak pemeliharaan Allah? Seperti apa? Ya, masih bernafas sampai saat ini. Siapa yang lain? Ayo, bentuk pemeliharaan Allah. Masih berpakaian? Pakaian. Masih bisa makan? Ya, seperti tadi kan, burung saja cuma pelihara, apalagi kita. Bunga-bunga ya dihiasi oleh Tuhan, apalagi kita. Ya, yang ciptaan mulia. Ya, semua orang beriman mengaku bahwa Allah menyertai, memelihara dan menyelamatkan seluruh ciptaannya. Coba perhatikan, alam menyertai, nggak hanya sekedar menyertai, tapi memelihara. Demikian juga menyelamatkan. Walaupun ulah manusia, walaupun kesalahan manusia, Tuhan tetap ingin menyelamatkan supaya manusia selamat dari kesalahannya. Contohnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu salah siapa? Salah Tuhan atau salah mereka? Salah mereka. Tetapi Tuhan juga menyediakan keselamatan buat mereka. Ya, ada pertanyaan di sini tentang pemeliharaan Allah dalam hidup kalian? Ya, ada. Ya. Ini tugas kalian, membuat timeline kehidupan. Jadi arah positif, di sini yang arah positif itu hal-hal yang menyenangkan. Nilainya ada 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kalau yang negatif itu hal-hal yang menyedihkan. Contoh di sini di sini yang arah horizontal ini usia. Misalkan usia, coba perhatikan ini, usia 2 tahun. Ya. Usia 2 tahun ada liburan. Ya, bagi penulis ini liburan itu menyenangkan, dinilai angka 3. Terus usia 4 tahun ada pesta ulang tahun menyenangkan, nilainya 4. Terus usia 6 tahun jatuh sakit, nilainya negatif 2. Ya, jadi untuk usia terserah kalian, usia berapa yang kalian ingat. Saya usia 4 tahun masih ingat, walaupun sampai sekarang. Ya, karena orang tua selalu menceritakan pada masa kecil saya. Oke, ada pertanyaan tentang tugas ini? Ya. Oke, kalian membuat kelompok. Ya, mungkin satu meja satu meja, satu kelompok. Ya, 2 orang. Yang sendirian bisa gabung ke temannya. Ya, kayak Yoga bisa bergabung ke depannya menjadi 3 orang bisa. Si Fani bisa gabung ke temannya, ke Gisel atau ke Gea bisa gabung jadi 3 orang satu kelompok. Ya, tugasnya adalah membuat ini tadi
membuat timeline kehidupan kalian sendiri-sendiri. Setelah itu kalian menceritakan. Setelah kalian buat, menceritakan itu ke teman-temannya. Dan aturannya salah. Satu orang berbicara, yang lain mendengarkan dengan empati. Jadi ketika kalian menyelesaikan tugas kalian ceritakan itu bergantian. Dan temannya harus mendengarkan dengan baik. Contoh misalkan, saya pada usia 2 tahun, saya jatuh sakit. Saya dibawa ke rumah sakit. Ya, hal itu menyedihkan saya. Tetapi pada usia 4 tahun, saya naik kelas. Saya 4 tahun masuk TK, masuk sekolah. Saya menyenangkan. Ya, ini menyenangkan buat saya dan seterusnya. Ada pertanyaan di sini? Bisa mengerjakan? Oke, saya akan bagikan lembar tugas kalian ya. Oke, saya akan bagikan. Tolong bantu. Ini sesuai namanya. Kelas yang lain, tolong. Yang itu tinggal kalian kasih usia dan kasih hal-hal yang menyenangkan atau menyedihkan. Oke, silakan yang sendiri bisa gabung, Yoga bisa gabung ke Felix, si Fani bisa gabung ke sana. Silakan kerjakan. Kalau belum nanti bisa bertanya. Satu-satu. Setiap anak satu. Ya, setiap anak satu masing-masing membuat ya. Masing-masing kalian buat dan nanti kalian bisa bercerita satu sama lain. Oke, saya akan batasi 5 menit. Ya. Kalian sudah bisa menceritakan teman-temannya. Ya. Oke. Siapa yang sudah selesai? Oke, sudah selesai. Coba silakan yang keras.
menyenangkan, yaitu saya terpilih untuk mewakili sekolah untuk mengikuti lomba. Dan umur 12 tahun, saya masih saja mengalami pengalaman yang menyenangkan juga, yaitu saya mendapatkan hadiah sebuah handphone dari orang tua. Tetapi di umur 13 tahun, saya diberi pengalaman yang sangat menyedihkan, yaitu saya jatuh sakit dan saya dibawa ke rumah sakit. Tetapi Tuhan membalikkan keadaan saya dengan memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan, yaitu saya mendapatkan juara kelas. Iya. Bersama teman-teman saya ke sawah. Beberapa tahun saya masuk rumah sakit karena operasi. Dan umur 9 tahun saya dapat pengalaman yang menyenangkan, yaitu mendapatkan prestasi. Di umur saya 10 tahun, pulau baru saya diadakan. Saya sangat senang. Di umur 13 tahun, saya mengalami pengalaman yang buruk, yaitu saya sempat ditembakkan. Ya, oke. Terima kasih. Yang lain tolong berbagi ke temannya ya. Oke. Ya, sudah selesai semua? Ya. Nanti itu untuk yang terakhir kali ada yang mewakili dari salah satu kelompok bisa presentasi ke depan. Ya. Oke, Diana, saya silakan di depan presentasi untuk menceritakan timeline kehidupannya. Oke, bersemangat. Selamat siang teman-teman. Ini saya akan menceritakan timeline kehidupan saya dari umur 4 tahun sampai umur 13 tahun. Yang pertama, pada saat saya umur 4 tahun, saya mendapatkan pengalaman yang sangat menyenangkan dari Tuhan, yaitu saya bisa liburan loh. Dan menurut saya, nilai yang akan saya berikan itu 4 karena sangat menyenangkan. Yang kedua, pada umur 6 tahun, saya dirayakan ulang tahun oleh keluarga saya. Dan menurut saya, nilainya itu 2 karena dirayakannya tidak terlalu meriah. Yang ketiga, di umur 8 tahun, saya masih mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, yaitu saya mendapatkan hadiah dari teman saya. Saya memberikan nilai 1 karena teman saya memberikannya telat. Yang keempat, di umur 10 tahun, saya bisa mewakili sekolah untuk mengikuti lomba, dan saya memberikan nilai 3 karena mengikuti
yaitu saya dapat juara kelas dan saya memberikan nilai 5. Terima kasih. Ya, begitulah demikianlah pembelajaran kita saat ini. Jadi untuk teman-teman anak-anak yang belum selesai bisa diselesaikan di rumah dan bisa diceritakan satu sama lain bahwa melalui kehidupan kita saat ini ternyata kita tahu apa yang terjadi, dan kejadian itu pastilah ada rencana Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang kita bisa ketahui dari ulang tahun. Ternyata hal-hal seperti itu kita menjadikan hidup kita ini ada rasa syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu melihara kita sampai kita bertambah usia dan juga dipelihara Tuhan. Sampai kita juga tadi ada yang naik kelas, ada yang diberi hadiah karena prestasi atau karena kebaikan orang-orang lain. Ya, izin nama Tuhan kita bisa selesaikan hari ini pembelajaran kita. Jadi anak-anak bahwa kita akui bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Ya, firman Tuhan tadi mengatakan jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai, karena semuanya Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat campur tangan-Mu, buat penyertaan-Mu yang selalu memelihara kehidupan kami, mencukupi setiap kebutuhan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami. Bagi kami yang mengendarai sepeda motor, kendaraan lain, Tuhan Kau sertai, Tuhan lindungi, supaya kami selamat tiba di tempat tujuan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya. Oke, silakan keluar.